Jadi kita akan mulai, kemarin tuh gue sempat lihat tweet yang menarik sekali bro dari Elon Musk, di mana dia bilang uang itu bisa dicetak. Dia reply ke salah satu akun Zero Hedge. Dia bahas bahwa uang itu bisa dicetak, sedangkan Bitcoin itu adalah energi. Yes. Nah, gue juga sempet nonton interviewnya Lex Fridman sama Pavel Durov, di mana dia bilang dia itu bilioner bukan karena Telegram. Orang banyak yang salah kira. Banyak yang kira dia nge-ekstraksi duit dari Telegram atau dari Ton. Ternyata dua-duanya itu money losing operation untuk dia. Jadi Pavel Durov tuh beli Bitcoin dari $700 bro. $700 itu pun banyak dicemooh sama orang-orang untuk ketika dia turun di 2013 turun setengah, tapi dia tetap hold gitu. Ditapi bangin orang berarti ya? Dia ditapi bangin orang, jadi dari 700 ke 350 dikasianin bahkan dia. Dia bilang kasihan lu udah masukin berapa juta dolar di Bitcoin, kasihan katanya. Terus dia bilang, dia cuma senyum, dia bilang lu nggak tahu aja ini aset apa gitu. Dan Pavel Durov bilang Bitcoin akan $1 juta bro, pasti. Cuma tunggu waktu. Jadi semua private jetnya dia, semua rumahnya dia dibayarin Bitcoin. Itu dibayarin Bitcoin. Dia ngomong gitu. Gue juga baru tahu gitu. Gue kira dia ekstraksi duit gimana caranya dari Telegram, tapi ternyata enggak. Jadi Pavel Durov tuh benar-benar bilioner, 17 billion dari Bitcoin. Nah, ini kan naratif yang sangat bagus untuk kripto dan Bitcoin, di mana ini asetnya secara directional kita tahu pasti benar. Jadi kita akan mulai dengan Bitcoin dulu bro. Di 111.000 ini ya. Apa yang bisa kita harapkan secara teknikal? Apakah ada kemungkinan untuk drop di bawah 100.000? Atau apakah ini kita ada kemungkinan bisa naik ke 120.000 lagi? Saya lihat sekarang ya Bitcoin ini masih choppy sebenarnya. Dalam artian price action yang kita expect di Q4 ini. Sekarang price action wise kita ada di area yang saya ngomong rawan sebenarnya, to be fair. Kenapa? Karena ini pertahanan terakhir. Udah berkali-kali ya range ini tuh dites kalau kita ngomong ya. Ini adalah tes pertama, tes kedua, ya tes ketiga, tes keempat ini ya. Ini adalah tes kelima. Jadi sama konsepnya seperti resistance ya. Kalau terlalu banyak ya knocking on the resistance ya seperti ini, biasanya dia juga akan mengalami kenaikan ya, break on resistance. Sama juga sebenarnya dengan support ya. Misalkan kita lihat seperti ini ya. Harga tuh berada di sini ya. At some point dia ada potensi ya break yang namanya support. Meskipun ya sekarang Bitcoin ngomong ada di area yang ideal untuk bounce. Jadi sekarang ya so far masih 50-50 take. Kenapa? Karena kita ada di area pertahanan terakhir. Kalau teman-teman ya punya conviction di sini ya untuk placing the longs ya. 108 ya, ini area yang kuat banget. 108, 107 ya. Tapi kalau misalkan itu break ya, kita pasti akan ke 100.000. Nah, itu suatu kepastian. Nah, ini adalah support besarnya di 100.000 ya, dan 100.000 kan angka support psikologis ya. Selama ini kita masih pingpong di 110, di 124. Ya 3 bulan ini pingpong. Ya. Dan ini juga driving people crazy. Karena apa? Mereka expect ketika all time high breakout di sini ya, ini adalah real volume. Dan yang terjadi justru another trap. Ya. Dan ya price action wise keadaannya seperti itu. Meskipun ya kita ngomong ada bullish fundamental, bilioner udah endorsing Bitcoin, Elon Musk udah back in the game udah lagi. Back in the game lagi kayaknya ya. Setelah hiatus cukup lama. Dan itu sih untuk price action Bitcoin. Sebenarnya ada salah satu makro event yang menurut gue menarik juga bro ya. Dimana kemarin ada sita 120.000 Bitcoin dari Kamboja ke FBI. Itu kan dimasukin ke strategic reserve. Ini katalis positif, kenapa? Karena artinya Bitcoinnya itu nggak akan dijual atau nggak akan dibuang tuh barangnya. Karena kan besar, ada satu orang pegang barang 120.000 itu besar. Jadi ketika itu dipindahkan ke strategic reserve, ini mungkin banyak teman-teman yang belum paham ya. Tapi secara makro itu positif teman-teman. Karena berarti itu tambahan 122.000 barang yang nggak akan pernah dijual. Karena kan itu emang strategic reserve act-nya itu untuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi itu sebenarnya positif katalis bro, jadi nggak akan dijual. Dan kita mungkin akan bahas BNB. BNB ini salah satu project yang paling banyak disebar FAT ya. Baru di listing di Coinbase. Ya, baru di listing Coinbase dan banyak disebar FAT-nya ya. Di 1188 ini kan Binance Coin itu gimana menurut lo? Kita kemarin ngomong ya, dia ini ada potensi double top. Dan memang ini dia agak recovery ya dengan beritanya Coinbase. Tapi ini saya ngomong point of nowhere ya. Dalam artian kita ada di range tengahnya nih di sini ya. Jadi antara dia swap dulu ke 1080 ya atau dia ke 900 ya, nothing in between sebenarnya di BNB. Dan sama ya seperti Bitcoin kayaknya juga dia bakal ditarik-tarik ya. Ini keadaan yang sulit buat breakout trader. Ini keadaan yang sulit juga buat retail yang ekspektasinya hold spot. Ini adalah saat ya dimana
fase distribusi. Orang harus setupnya kurang menarik ya dia. Kurang menarik. Enggak sih, nggak ada altcoin ya, sedikit sekali ya yang memiliki saya ngomong setup seperti ini ya. Dan ini tuh dikit banget. Ya. Ini adalah setup yang harusnya ya kita perhatikan ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah setup yang kita perhatikan. Sekarang mereka udah breakout, terus mereka di sini ranging ya. Either kita naik lagi ke atas atau kita ditarik lagi ke area bawahnya ya, nothing in between. Makanya kalau kita lihat sekarang orang juga udah mulai stres ya. Contohnya apa pattern nih? Kan BNB. Ya, kita kan nge-call BNB itu dari harga 600. Ya, secara publik kita ngomong 600. Gue bilang gue masuk 5% portofolio ya, juga itu waktu itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat weekly chartnya seperti ini ya. Kita nyuruh beli di mana? Di sini di 600. Ya, dalam artian it was a good trade ya untuk potential swing. Maka dari itu kita dulu teriak-teriak tuh kayak waktu cuman kita kayaknya yes, ya. Jadi BNB itu satu Indonesia cuman gua. Jadi banyak yang bilang kenapa portonya Ronald Capital tuh ada BNB waktu itu. Kalian nggak ada yang paham. Ya. Karena gue melihat ada exodus dari Solana. Nah, Solana ini menurut gua lemah. Karena Solana tuh digerogotin sama dua pemain utama. Satu adalah BSC, Binance Smart Chain, dan juga Sui. Gitu. Jadi gua bet di dua-duanya dan waktu itu BNB pay off ya. Jadi gue masuk sekitar 5% dari porto, untungnya ya mungkin nggak nyampe double waktu itu gue, karena gue exit quite early. Tapi udah bisa buat beli sesuatu pasti ya. Koenigsegg dapat tapi. Aduh. Gitu. Jadi BNB untungnya lumayan gitu. Dan ada satu lagi yang kemarin untungnya lumayan ya. Untungnya kalau itu di bawah lah, untungnya mungkin bisa buat beli Sena gitu. Ya Zcash. Nah Zcash ini kan satu koin yang tidak pernah dibahas sama siapapun gitu. Jadi BNB itu nggak pernah dibahas siapapun, Zcash itu nggak pernah dibahas sama siapapun. Nah Zcash ini kita coba bahas bro. Ya. Zcash sudah pump ya. Kita ngomong ke teman-teman ya di dalam buat beli di 130 ya tepat ya di retracementnya ini, dan boom ya dia mengalami yang namanya kenaikan. Zcash sekarang sebenarnya masih ya struggling ya around support. Oke. Jadi kita harus paham juga ya di sini. Outlook ini ya, dari Zcash nih ya. Dia sebenarnya ada di continuation pattern ya, to be honest. H4 ya, dia ada di dalam pattern yang mana mungkin ya teman-teman mengalami continue lagi. Ya, kita lihat stochastic closing up ya. Ada potensi test range high di 300 karena itu angka psikologis kan kemarin kena pukul kita ya di 300. Dan kita lagi flagging ya. Karena emang ngomong ya paling ideal beli di low lagi ya. Cuman sekarang dia potensial menahan, dan sebenarnya kalau kita lihat ya price action wise, kalau Bitcoin ini kan di H4 supportnya ya. Kalau Bitcoin di sini menahan, I think Zcash ya ada chance ke 300 lagi, dan mungkin tektokan dulu nih harganya. Bisa tektok lagi, dia bisa bentok dulu tuh. Kita kalau lihat ya. Good ya position dan juga volume kalau kita ngomong. Itu dari Zcash ya. Mulai menurun ya, volumenya mulai menurun. Tapi price action wise masih bisa nahan. Ini ada pertanyaan menarik sekali bro. Pernah dengar dari Bro Tim, katanya aktif trading itu udah nggak bisa nyari uang lagi dalam 5-10 tahun lagi. Nah gimana hal itu ketika terjadi apa yang para trader lakukan? Harus pakai tools apa? Nah ini sebenarnya bagus sekali karena kita berdua juga punya tesis bahwa mungkin 10 tahun ya. Lebih tepat 10 tahun. Dalam 10 tahun ke depan kita berdua akan kesulitan juga untuk mencari yang namanya alpha kayak Zcash, BNB. Karena nanti kalian tinggal ketik di AI, ada AI yang khusus trading tuh, kalian tinggal ketik apa play paling bagus, semuanya punya informasi yang sama, alfanya hilang. Maksud kita seperti itu. Jadi sekarang ini, 5 tahun ini, ayo gitu loh, ketika ini kesempatannya masih ada, ayo kalian cari kesempatan, cari momentum, karena itu real gitu. Dan teman-teman kita, member-member ada yang di dalam, itu udah mengalami keuntungan semua gitu. Kalian tinggal cek di Discord, di situ ada testimoninya, mereka akan ada di situ setiap hari gitu. Jadi pilihan orang nih dalam 5 tahun 10 tahun lagi itu gue setuju bro, nggak bisa lagi nih 10 tahun lagi nih nggak bisa aktif trading. Karena gini, ada suatu mesin ya yang kayak punya collective thinking yang sama, dan ketika orang berpikir sama ya nggak ada yang naik kan. Outliernya nggak ada. Jadi kalau kita punya konsensus sama nih, kalian punya kemampuan analisa yang sama dengan AI yang sama, akhirnya apa? Market itu jadi efisien. Ini yang disebut dengan efficient market hypothesis. Ketika market udah efisien, nggak bisa kalian mencari keuntungan gitu. Jadi semuanya antara bakal ada indeks kripto, paling misalnya kayak kripto 20 gitu misalnya. Jadi ada 20 koin yang akan di rebalance mirip sama S&P 500. Jadi lebih Nasdaq nanti. Dia bakal jadi kayak efisien, semua orang nge-indeks ke sono, dan kalau orang semua udah nge-indeks, otomatis apa? Alfanya hilang. Kenapa? Karena barang-barang yang konstituen di dalam indeks itu yang naik gitu. Ya sulit nanti jadinya. Tapi itu belum terjadi sekarang. Kenapa? Karena kripto itu masih awal teman-teman. Ini yang mereka nggak pikir bro. Kripto ini masih awal, opportunity-nya masih banyak.
ini tinggal siapa yang berani untuk ngambil aksi gitu. Yes. Lu berani nggak ngambil aksi sekarang ketika ini time window-nya 5 tahun ini masih bisa dipakai untuk lu bisa cari alpha di market. Jadi jangan nanti udah lewat nih masanya, terus lu kayak mau bikin duit dari kripto lagi, udah telat. Yes. Gitu. Akan ada waktu itu udah telat, dan itu pertanyaannya luar biasa ya, bagus sekali ya. Jadi kita pengen kalian di live stream ini gunakan waktu kita untuk bertanya hal-hal yang bagus gitu. Ya. Nah, kemarin gue pengen bahas dulu, kita kan kemarin sempat ada Umbra juga bro di dalam. Itu kita ada ICO, coba di-share di komunitasnya. Nah, dimana kita 16 kali itu. Ya, jadi ya Umbra ya salah satu play juga ya, privacy. Kenapa? Karena kan yang bro tim play ya, itu Zcash itu kan privacy base ya. Benar. Kemarin kita juga lihat berbagai koin-koin privacy seperti Monero itu mengalami kenaikan, Dash juga mengalami kenaikan. Dan ya akhirnya ada Umbra juga ya. Umbra juga suatu protokol ya based di Solana, dan dia oversubscribe sebenarnya sampai kayak 16 kali oversubscribe-nya. Jadi dia willing ya buat kayak cuman dapetin around 750.000 ya. Cuman turns out to be kayaknya sampai 50 juta ya ke raise ya. Dan akhirnya ya kita share juga beberapa play di sini ya. ICO ya dari Umbra yaitu salah satunya. Dulu juga ada juga ya Aster salah satunya. Kita juga call juga ICO WLFI, ICO Pump Fund, oke? Dan ada banyak sebenarnya teman-teman cara dapetin keuntungan di kripto, terutama yang mau utilize di decentralized exchange trading ya. Tapi balik lagi kita selalu kasih teman-teman ya apa yang harus dilakukan, guideline-nya seperti apa, karena memang kripto itu high risk high reward, terutama yang ada di dalam ekosistem DEX. Kalau di ekosistem DEX itu kita selalu punya risk monitor sendiri. Ya kapan kita harus take action, kapan kita harus wait. Tapi kalau memang di Web3 world itu semuanya sangat world-wise. Ya. World-wise dalam artian ya anything can happen. Yang bisa naik 16 kali, bisa turun juga ya. Karena yang di WLF itu juga naik puluhan kali. Ya. Kita selalu so far ya very good hit ya. Kita kan kasih ICO-nya Supra Oracle, ICO-nya ini barusan Umbra ya, Pump Fund. World Liberty Financial ya, Hyperliquid pun juga di sini kita call pas masih 3 ya. Nah, dan banyak